Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan merupakan wasiat yang agung, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan berpeganglah kepada Al-Qur'anul Karim, kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Semua isinya kebenaran, tidak ada keraguan sedikit pun. Jadikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Dan juga berpeganglah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah, di dalam hidupnya niscaya tidak akan tersesat selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua berupaya dan berusaha untuk mengumpulkan amal dan pahala yang sebanyak-banyaknya untuk bekal di dalam kehidupan akhirat kita. Karena dunia ini adalah mazra'ah, tempat untuk bercocok tanam dalam kehidupan, untuk kehidupan akhirat kita, yakni dengan melaksanakan amal-amal soleh, dan agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk menunaikan amalan itu sesuai dengan sunnah, dan juga ikhlas kita tunaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan. Setelah kita dengan ma'unah Allah, dengan pertolongan Allah bisa melakukan ibadah dengan ikhlas, berupaya sesuai dengan sunnah, berharap Allah menerima amalan kita. Maka jagalah amal-amal kebaikan Anda dari perkara-perkara yang bisa menghabiskan amalan-amalan tersebut, yang menjadikan bangkrut. Dan bangkrut yang hakiki adalah bangkrut di hari kiamat. Ini orang yang membawa pahala yang banyak awalnya, kemudian akhirnya amal-amal kebaikan itu habis, bahkan justru akhirnya dia memikul dosa dan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ini adalah hakikat bangkrut yang harus diwaspadai oleh semuanya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat ini tentang orang-orang yang bangkrut. Qala Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Faqala al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayat dia ma'alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Bangkrut. Maka mereka menjawab, orang yang bangkrut di antara kami yaitu orang yang mana dirhamalahu wala mata, orang yang enggak punya harta dan juga enggak punya barang. Mungkin kita paham juga orang bangkrut ini orang yang ketika usaha modalnya uangnya habis, barang dagangannya juga enggak ada. Bangkrut. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku ini yang benar-benar bangkrut yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya, puasanya, zakatnya. Dia bawa ini pahala ibadah tersebut. Berarti ini kan diterima, ada pahalanya. Wa ya'ti, dan ia datang akan tetapi dia di dunianya telah syatama hadza, telah mencela dan mencaci maki si hadza, orang ini. Demikian juga dia telah menuduh orang ini. Demikian juga dia telah memakan harta si fulan dengan cara yang tidak benar. Demikian juga ia telah menumpahkan darah si fulan. Demikian juga ia telah memukul si fulan, orang yang ini. Dia tambahkan kedzaliman-kedzaliman. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka orang yang didolimi yang ini diberi kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang ini. Kemudian yang ini diberikan juga kebaikan-kebaikan dari orang yang berbuat zalim tadi, diambil diberikan kepada orang yang ini. Semua dibagi. Jadi kebaikan-kebaikannya dia bawa tadi dibagi-bagikan kepada orang-orang yang telah dizalimi di dunianya dengan macam-macam kezaliman tadi. Ada yang dimakan hartanya, ada yang dipukul mungkin, ada yang dibunuh dan yang lainnya. Kemudian jika amal-amal kebaikannya telah habis dibagi-bagikan pada orang-orang tadi, sebelum selesai tuntas tanggungannya, masih ada orang-orang yang dizalimi belum mendapat bagian dari amal kebaikannya, maka diambillah dosa-dosa orang tersebut diberikan kepada orang yang tadi membawa amal-amal kebaikan tetapi di dunia melakukan kezaliman. Dosa-dosa dan kesalahan diambil diberikan kepada orang ini, dan akhirnya sumaturiha finnar, orang ini akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tersirat di situ adalah peringatan agar kita berhati-hati dalam masalah-masalah yang semacam itu. Terkait dengan muamalah dengan manusia, kalau kita perhatikan ini semua. Muamalah dengan orang. Bagaimana dia tidak bisa menjaga muamalahnya dengan orang? Baik dengan ucapan atau perbuatannya, dia menzalimi seseorang. Mungkin dia berpikir ini bukan masalah tauhid, ini bukan masalah, mungkin pikiran semacam itu, akidah. Ada ini keliru.
ini adalah sebenarnya buah daripada akidah, buah daripada tauhid. Ketika orang itu bertauhid, berakidah yang benar, mesti akan membuahkan amal soleh. Dia akan berupaya menjadi seorang muslim yang benar. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim yang lainnya ini selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ingat, terkadang kita jumpai semacam itu. Ada orang-orang yang mungkin sudah ngerti ngaji, mungkin tidak melakukan kesirikan-kesirikan, tetapi perbuatannya kadang menyakitkan. Tetapi dalam muamalah dengan manusia terkadang dia tidak memperhatikan muamalahnya, entah berkaitan dengan harta, entah berkaitan dengan ucapan-ucapan. Hati-hati, karena hal semacam itu dianggap kecil, dianggap sebagian orang itu adalah masalah yang sepele, ternyata itu adalah masalah yang besar. Dan ingat, di hari kiamat itu tidak ada lagi harta, tidak ada lagi harta benda. Yang ada adalah al-hasanat was-sayyi'at. Yang ada amal-amal kebaikan dan amal-amal kejelekan. Di sana tinggal balasan. Maka walaupun mungkin nilai di dunia ini sepele, kecil nilainya, mungkin ukuran entah itu harta, rupiah atau makanan, atau menggunakan milik orang lain, gosok, menggunakan milik temannya tanpa izin, akhirnya tambah temannya mencari kemana-mana dia, justru dia yang mengambil tanpa izin, dicari kemana-mana, atau yang semisalnya hal semacam itu kelihatannya kecil, tapi ingat, itu nanti akan ada hisabnya, nanti akan diambil kebaikan-kebaikan orang tersebut untuk diberikan kepada yang didolimi. Oleh karenanya, hal semacam ini hendaknya kita perhatikan. Mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah untuk bisa lebih berhati-hati di dalam bermuamalah. Hubungan dengan Allah baik, demikian juga hubungan dengan sesama manusia harus baik sebagai buah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sekali lagi untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga Rasul-Nya dan menjauhi larang-larangannya. Termasuk di antaranya adalah berhati-hati di dalam bermuamalah dengan sesama kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang kita bacakan tadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya nanti di hari kiamat itu akan ada hisab dan juga ada qisas. Sehingga hendaknya kita setiap ucapan atau perbuatan hendaknya berpikir jangka panjang dan jauh ke depan. Ini terkait dengan masalah apa yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Bukan hanya urusan di dunia. Maka lebih berhati-hati, orientasinya ada akhirat, karena nanti akan ada qisas, akan ada hisab di sana. Yang kedua, hendaknya kita berupaya untuk senantiasa muhasabah, mengoreksi diri kita. Barangkali di sana ada sesuatu milik orang yang kita ambil. Barangkali di sana ada ucapan-ucapan atau perbuatan kita yang mendolimi orang yang kita tidak sadari. Maka ketika mendapati semacam itu, segera untuk dibereskan, yaitu untuk minta dihalalkan atau diganti dengan secepatnya. Tidak mudah-mudah hanya sekedar minta maaf selesai. Kalau memang harus diganti, diganti. Kalau itu berkaitan dengan barang orang yang rusak, kita harus ganti.
Ingat, di sana tidak ada lagi untuk mengganti kecuali tadi diambil amal-amal kebaikannya. Selesaikan di dunia. Dan jangan sampai ada urusan di dunia nanti kita selesaikan di akhirat. Jangan. Selesaikan di dunia. Apalagi urusan-urusan hukukul adamiyyin, hak-hak manusia. Maka hendaknya diperhatikan. Yang berikutnya, dan itu pula kita berikutnya hendaknya berhati-hati. Sekali lagi di dalam berucap, jangan sampai menyakiti orang ucapan kita ataupun perbuatan kita atau sikap kita. Bagaimana kita berupaya untuk untuk berhati-hati. Lebih baik mengalah. Tidak masalah orang misalkan melakukan kezaliman kepada kita, nggak usah dibalas untuk dengan melakukan kezaliman kepadanya. Maka ini hendaknya kita menjadi perhatian dan juga motivasi agar kita bisa menjadi lebih baik. Yang terakhir, berarti yang tersiar dari semua itu ada tetap kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang. Namanya kita mesti bermuamalah dengan manusia, maka berupayalah untuk mempraktekkan ilmu kita. Berupaya untuk bermuamalah dengan akhlak yang bagus yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan maunah kepada kita semuanya untuk bisa tetap istiqomah dan juga bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita, dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul SAW yang pernah kita baca dan kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.